Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dan kami alami dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, mendengarkannya sebagai pegangan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 58 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Orang benar akan bersukacita. Betapapun susahnya hidup, betapapun problematika hidup kita, betapapun pergumulan, persoalan yang terus ada dan nyata dan bertubi-tubi kita alami, kita harus tetap percaya orang benar akan bersukacita. Artinya bahwa sebagai orang benar di mata Tuhan, kita belajar untuk tetap menjalani hidup ini dengan sukacita. Meskipun kita dalam keadaan dilanda oleh bencana, mungkin karena banjir atau bencana yang lain yang membuat kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, mungkin kita kehilangan harta benda kita, tapi ciri khas orang benar senantiasa bersukacita. Hal ini sangat jelas sekali dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 11 tadi, orang benar itu akan bersukacita. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun yang melanda hidup kita, jangan pernah kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Betapapun problematika hidup kita yang terus datang dan terus bertubi-tubi, kita harus tetap enjoy dalam menjalani hidup. Itulah ciri orang benar. Kenapa orang benar akan bersukacita? Kenapa orang benar selalu dituntut untuk bersukacita dalam hidupnya? Setidaknya ada dua alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Alasan pertama ayat 11, orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Sebab ia, maksudnya orang benar itu memandang pembalasan. Jadi dia tahu bahwa pembalasan itu dari Tuhan. Dia percaya bahwa hanya Tuhanlah yang berhak memberi pembalasan. Sehingga sekalipun banyak orang yang berbuat tidak adil kepadanya, sekalipun banyak orang yang berbuat tidak jujur kepadanya, sekalipun banyak orang yang merancangkan kejahatan kepadanya, dia percaya pembalasan itu dari Tuhan. Makanya dia selalu sukacita. Betapapun dia sedang ada dalam suatu problem yang besar dalam hidupnya, tapi dia tahu bahwa pembalasan itu datang dari Tuhan. Karena itu dia tetap ada sukacita dalam menjalani hidup. Dia tidak sakit hati dengan orang-orang yang merancangkan hidup yang jahat kepadanya. Dia tidak sakit hati dengan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Karena dia percaya bahwa pembalasan itu datang dari Tuhan. Karena itu orang benar akan bersukacita. Dia selalu bersukacita. Dia menganggap hidup ini biasa. Enteng-enteng saja karena pembalasan itu berasal dari Tuhan.
Kita seringkali hidup dengan sakit hati karena perlakuan orang, karena perbuatan orang yang membuat kita sakit hati. Dan kita terus hidup dalam suasana seperti itu. Seharusnya kita belajar dari sang pemazmur. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Bahwa pembalasan itu berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan saja yang berhak memberikan pembalasan. Karena itu dia tetap sukacita. Dia tetap enjoy dalam menjalani hidup ini. Jadi mari kita belajar sebagai umat. Sebagai orang benar, kita selalu hidup dalam sukacita. Karena kita percaya pembalasan itu datang dari Tuhan. Yang kedua, kenapa orang benar akan bersukacita? Kenapa orang benar dituntut untuk selalu hidup dengan sukacita? Dalam ayatnya yang ke-12, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Jadi kenapa orang benar akan bersukacita dan terus bersukacita? Dan itu yang dituntut dari saudara dan saya. Karena orang benar itu ada pahala. Ada pahala, ada upah bagi orang benar. Sehingga orang lain mau merancangkan yang jahat apapun juga. Orang lain boleh berikhtiar apapun juga kepada orang benar. Tetapi sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Artinya bahwa tidak percuma dan tidak sia-sia bila kita hidup sebagai orang benar, menjalani hidup sebagai orang benar, melakukan hal-hal yang benar, berbuat hal-hal yang benar, mengajarkan yang benar, dan memperjuangkan hal yang benar. Dan maka ada upah bagi orang yang benar itu. Makanya dia selalu apa? Bersukacita. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa orang benar akan bersukacita. Jadi mari kita terus merendah hidup, kita terus mewarnai hidup dengan sukacita. Tidak berarti bahwa kita sedang meremehkan masalah hidup yang kita alami. Tidak bermaksud juga bahwa kita mau meremehkan bencana banjir yang kita alami. Bukan seperti itu. Patut dan wajarlah kita prihatin dengan situasi dan kondisi itu. Tetapi sebagai orang benar, sukacita kita tidak bisa dirampas dengan bencana apapun. Sukacita kita dalam menjalani hidup tidak bisa digerogoti oleh karena situasi sulit, oleh karena persoalan hidup, oleh karena sakit penyakit yang menggerogoti hidup kita. Orang benar akan selalu bersukacita karena sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Jadi karena ada pahala, ada upah bagi orang benar, maka kita harus belajar untuk selalu menjalani hidup dengan bersukacita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, mengajar kami, orang benar akan bersukacita. Karena orang benar percaya pembalasan dari Tuhan. Karena ada pahala bagi orang benar. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Dengan berkat-berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat kesehatan. Tuhan berikan bagi mereka yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jama, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.